Selamat sore, saya Sasha Kirani sebagai konselor. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk sesi konseling hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu apakah suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas dan sangat baik. Oke, pertama-tama, apakah Anda bisa memperkenalkan diri Anda dulu? Oke, perkenalkan, saya panggil aja Alif. Saya bekerja di tentara, khususnya TNI Angkatan Laut. Umur saya 21 tahun. Oke, sebelum kita mulai, apakah bisa dipastikan dulu apakah Bapak berada di tempat yang nyaman dan aman untuk berbicara? Ya, saya berada di tempat yang aman dan nyaman untuk melaksanakan sesi ini. Oke, baik. Terima kasih sudah memastikan itu. Sesi ini kita akan berjalan selama 15 menit. Dan jika Bapak merasa butuh waktu lebih atau ingin melanjutkan pembicaraan, kita bisa menjadwalkan sesi berikutnya. Apakah Bapak siap untuk memulai? Saya sangat-sangat siap untuk memulai. Oke. Sebelum kita masuk ke topik utama, bagaimana kabar Bapak hari ini? Suaranya kecil banget. Oke, sorry. Sebelum kita masuk ke topik utama, bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar saya hari ini, jujur ya, saya merasa agak tertekan akhir-akhir ini karena banyak sekali tugas-tugas di kantor yang numpuk banget. Oke, baik. Terdengar cukup berat ya, Pak. Terima kasih sudah berbagi. Apakah Bapak ingin memulai dengan menceritakan lebih detail tentang apa yang membuat Bapak merasa tertekan? Ya, di kantor saya akhir-akhir ini saya tugas-tugas tambahan di luar dari tugas utama saya yang cukup banyak ya menurut saya, dan saya agak merasa kesulitan untuk menyeimbangkan semuanya gitu. Biasanya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas utama saya dengan baik, dengan lancar, tapi sekarang rasanya kayak semuanya mendesak dan saya mulai rasa stres, cemas, dan sangat mengganggu buat aktivitas sehari-hari saya karena saya bisa merasa cemas dan stres ini. Oke, baik. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak bekerja dalam pekerjaan Bapak? Saya kebetulan baru kerja sekitar baru 2 tahun, jalan 3 tahun ya. Oke, mungkin ada halangan yang membuat Bapak kesulitan dalam beradaptasi selama 2 tahun belakangan ini? Kesulitan beradaptasi selama 2 tahun ini sih enggak ada ya. Oke, baik. Sepertinya beban pekerjaan yang semakin besar dan Bapak merasa kewalahan dengan tanggung jawab yang ada. Bapak bisa ceritakan lebih lanjut tentang tugas tambahan ini tuh seperti apa? Apakah ada perubahan dalam cara pekerjaan yang diberikan kepada Bapak? Beberapa tugas itu datang secara dadakan dan saya juga merasa gak cukup waktu untuk menyelesaikan dengan baik, dengan matang. Rasanya saya tuh terus mengejar deadline tanpa saya bisa mengambil jeda sedikit pun.
saya juga mulai ngerasa nggak bisa menyeimbangkan waktu antara kerjaan dan kehidupan pribadi sih. Mulai agak susah buat ngatur waktunya gitu. Oke, itu bisa sangat melelahkan sih Pak. Menyelesaikan tugas tanpa persiapan yang cukup itu dapat meningkatkan stres. Jadi, bagaimana perasaan Bapak saat sedang bekerja di bawah tekanan seperti itu? Perasaan saya saat kerja di bawah tekanan ya, jadi ngerasa cemas, frustasi, pastinya juga stres sih. Kadang saya juga mikir kayak, apa saya bisa menyelesaikan tugas ini semuanya gitu dengan baik. Biasanya saya bisa menyelesaikan tugas utama saya dengan baik. Bahkan beberapa kali saya juga ngerasa cemas. Jadi agak susah tidur dengan baik ya saya akhir-akhir ini karena ngerasa cemas, stres, frustasi gitu. Oke. Rasa cemas yang berlarut-larut itu bisa sangat mempengaruhi kualitas tidur Bapak dan juga kesehatan mental Bapak. Apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengatasi perasaan cemas atau tekanan itu saat sedang bekerja, Pak? Yang bisa saya lakukan, saya biasa coba buat daftar-daftar tugas dan prioritas pekerjaan saya mana yang harus saya dahulukan, mana yang harus yang nanti-nanti gitu. Tapi rasanya semuanya masih terasa penting dan apa ya, mendesak saya gitu. Saya juga biasanya mencoba untuk istirahat sejenak, menenangkan pikiran. Contohnya saya ke teras, ngopi, sambil ngerokok gitu. Atau bahkan melamun sebentar. Tapi kadang perasaan cemas itu terus berdatangan ke perasaan saya. Ya sangat mengganggu sih buat aktivitas sehari-hari saya. Oke, yang Bapak lakukan itu adalah suatu langkah yang bersifat dengan membuat daftar dan mengatur prioritas. Namun, ketika perasaan cemas itu datang, itu dapat mengganggu proses berpikir dan membuat Bapak merasa semakin terjebak gitu. Apakah Bapak sempat merasa ada waktu untuk diri sendiri, untuk Bapak melakukan hal-hal yang Bapak nikmati di luar pekerjaan Bapak? Saya akhir-akhir ini jarang punya waktu buat diri sendiri sih. Kayak saya bahkan merasa sedikit kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan lainnya yang biasa saya nikmati. Kayak biasanya ya saya nongkrong di kafe atau melaksanakan hobi saya kayak berenang atau main bulu tangkis atau lari. Akhir-akhir ini saya jadi ngerasa kehilangan semangat buat melakukan itu semua, padahal sebelumnya saya benar-benar semangat sih. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kapan terakhir Bapak melakukan kegiatan lain di luar dari pekerjaan tersebut? Terakhir udah cukup lama sih ya, mungkin 1 minggu yang lalu saya melaksanakan kegiatan itu. Ya, 1 minggu yang lalu. Oke. Jadi Pak, menjaga waktu untuk diri sendiri itu sangat penting untuk keseimbangan hidup. Jadi kadang kita terlalu fokus pada pekerjaan dan jadi melupakan kebutuhan pribadi pada diri kita sendiri. Mungkin kita bisa mulai berpikir tentang cara-cara kecil untuk bisa mengembalikan keseimbangan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, setelah saya pikir-pikir mungkin saya pengen coba, tapi kadang ya rasanya sulit buat menyisihkan waktu buat hal itu sih. Oke, baik. Memang tidak mudah sih Pak, terutama saat kita merasa terbebani oleh faktor pekerjaan.
Salah satu cara yang bisa Bapak coba mungkin adalah dengan menetapkan batasan pada pekerjaan Bapak. Contohnya itu, Bapak bisa menentukan waktu di mana Bapak bisa berhenti ketika pekerjaan Bapak selesai. Setelah jam kerja Bapak selesai, akhirnya memberi diri Bapak untuk istirahat walaupun hanya sejenak. Apakah Bapak merasa itu mungkin sudah dilakukan? Bisa mencoba itu mungkin dengan menyusun waktu dengan baik dan benar-benar berhenti, saya bisa menjadi lebih tenang. Ya mungkin saya akan melakukan hal itu, benar-benar istirahat, benar-benar nggak melakukan pekerjaan ya buat ya walaupun sejenak, tapi mungkin itu sangat-sangat berpengaruh buat diri saya dan sangat-sangat berpengaruh buat mengatasi rasa cemas yang berlebihan buat saya itu. Langkah kecil seperti itu emang bisa sangat membantu sih Pak, terutama dalam mengelola stres Bapak. Selain itu, jika Bapak merasa kewalahan dengan tugas yang datang mendadak, mungkin Bapak bisa berbicara dengan atasan Bapak tentang beban kerja. Tidak ada salahnya untuk meminta sedikit kelonggaran atau bantuan, terutama jika Bapak merasa terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Saya agak ragu sih buat cara dengan pimpinan saya tentang masalah ini, cuma masalahnya kerjaan yang pimpin saya kasih ke saya itu cuma saya yang bisa mengerjakan, dan ada beberapa batasan yang orang lain nggak boleh tahu tentang pekerjaan yang saya kerjakan ini gitu. Paham nggak? Kayak ya semua orang bisa ngerjain ini dan nggak semua orang harus tahu pekerjaan ini. Jadi ya kebetulan tidak saya sesuai dengan pekerjaan, dengan tugas pimpinan yang dikasih saya. Ya mau nggak mau saya yang ngerjakan ya, walaupun agak kewalahan, tapi akan coba berpikir lebih terbuka sih. Ya, memang minta bantuan itu bukan berarti bahwa Bapak itu tidak mampu. Justru itu menunjukkan bahwa Bapak itu sadar akan batas kemampuan Bapak dan berusaha menjadi imbangan untuk diri Bapak sendiri. Satu kecil yang bisa Bapak adalah berbicara tentang bagaimana cara kerja Bapak bisa lebih terstruktur tanpa Bapak merasa akan. Terima kasih saran dan masukan. Saya juga agak sedikit lebih lega ya cerita dan dapat masukan dari orang lain. Mungkin langkah-langkah yang diberikan bakal saya coba untuk mengatasi rasa cemas saya yang berlebihan, rasa sulit istirahat. Kedepannya saran-saran yang diberikan bakal saya coba sih, pasti sih. Terima kasih, itu membantu saya. Oke, sama-sama Bapak. Saya senang bisa Bapak. Yang saya pesan di sini, jadi Bapak ingat bahwa mengelola stres dan menyeimbangkan itu adalah proses yang memerlukan waktu dan juga kesabaran. Tidak bisa instan.
Jadi jangan ragu untuk melanjutkan percakapan ini berikutnya jika memang Bapak merasa perlu. Untuk saat ini, Bapak bisa mencoba untuk mengatur waktu dengan lebih baik dan memberi diri Bapak waktu untuk beristirahat yang cukup. Dan melakukan kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan bisa membangun semangat Bapak. Ya, akan coba semua itu sih. Sekali lagi terima kasih banyak untuk saran-sarannya, masukan-masukannya, dan cara mengatasinya. Pikiran saya jadi lebih terbuka ini, kayak ya lebih lega lah rasanya. Kayak gitu Mas. Oke, tentu Pak Alif jangan ragu untuk menghubungi saya, gak ada lain dibicarakan. Semoga Bapak merasa lebih baik dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Pasti saya nggak bakal ragu untuk menghubungi Ibu ketika ada hal yang ingin saya bicarakan, karena saya benar merasa kita benar-benar merasa terbantu lah masalah ini. Ibu soalnya ya saya juga kadang tuh masukan lah dari orang juga. Ya sekali lagi terima kasih dah